Singkat cerita, setelah ketua dari kelompok rubah ekor 9 yang saat ini sedang mencoba untuk dapat menyelamatkan dunia dari kehancuran, sekarang dia pun sudah mengeluarkan banyak sekali darah dari mulutnya akibat memaksa untuk bisa mencabut relik pedang kunci bumi itu dari permukaan tanah. Maka di saat yang bersamaan ini, kita pun seketika langsung diperlihatkan mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi kepada Cray tepat di dalam pertarungannya melawan Sorau. Di mana pada kesempatan itu, hal yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah langsung terjadi tepat di hadapan kita semua. Mengingat kenyataannya, di saat Sorau sudah hampir pingsan, muntah darah, dan juga tangannya sekarang sudah terbakar, namun Cray pun justru malah tidak bisa merasakan apa-apa. Bahkan dengan muka polosnya, Cray pun sekarang malah bertanya seperti ini menuju kepada Sorau, yaitu, apa yang terjadi kepada dirimu? Kenapa kau pun sekarang terlihat sangat kesakitan? Intinya, Cray merasa sangat bingung. Kenapa tidak terjadi apa-apa kepada dirinya, sedangkan Sorau justru malah terluka dengan sangat parah. Selain itu, Cray pun sekarang semakin dibuat menjadi salah paham. Karena menurut Cray, efek ledakan yang sangat besar ini bisa terjadi akibat kekuatan dari Sorau, bukan akibat kelakuan dari Cray itu sendiri. Sehingga pada momen tersebut, Cray pun segera membulatkan tekadnya untuk dapat menggunakan kekuatannya demi bisa menghentikan Sorau sambil berkata seperti ini kepada Sorau. Hah? Ini adalah pertama kalinya aku bisa melihat ada orang yang sampai menjadi terluka ketika dirinya menggunakan kekuatannya. Dengan begini, aku pun tidak boleh kalah. Mengingat semua anggota dari Clan First Step sekarang sedang menontonku. Karena ketika aku dikalahkan, maka aku akan kehilangan harga diriku ketika bertemu dengan Tino dan juga ketika bertemu dengan guru dari relikku, yaitu bertemu dengan Martis. Mengingat pada dasarnya, Tino adalah orang yang sangat tertarik kepada relik. Serta dialah yang selalu terlihat sangat antusias ketika sudah diberikan misi untuk dapat bisa mengumpulkan relik. Sedangkan Martis adalah orang yang selama ini selalu mengajariku tentang semua pengetahuan umum dari kekuatan relik. Jadi, sebagai pengguna relik terkuat di dalam partiku, ini adalah pertarungan penentuan dengan mempertaruhkan harga diri. Atau dengan kata lain, dalam urusan pertarungan menggunakan relik, aku tidak akan pernah kalah. Oh iya, ingat ya, di sini Cray dibuat menjadi salah paham dan juga dia pun tidak tahu apa-apa. Karena menurut Cray, kekuatan ledakan yang sangat besar ini bisa terjadi akibat relik itu disentuh oleh Sorau, bukan gara-gara dirinya. Nah, mulai dari sinilah, kita pun akhirnya kembali diperlihatkan tentang seperti apakah kehebatan dari kekuatan Cray yang asli. Sederhananya, Cray sekarang sama sekali tidak memiliki pilihan, mengingat save ring-nya sekarang semuanya sudah habis. Jadi jika dirinya memutuskan untuk bisa kabur, maka dia pun justru malah akan menjadi terbunuh akibat terkena efek kekuatan ledakan yang sangat besar dari relik pedang kunci bumi. Sehingga gara-gara berpikir seperti itu, maka Cray pun sekarang malah memilih untuk bisa memfokuskan kekuatannya demi dapat bisa mengendalikan relik ini dengan niat untuk dapat bisa menghentikan serangan ini dari Sorau. Tapi masalahnya, ini adalah pertama kalinya Cray gagal mengendalikan kekuatan dari relik. Karena ketika dirinya sudah fokus untuk bisa menghentikan Sorau, maka kekuatan dari relik yang dipegang itu justru malah menjadi semakin besar. Gara-gara itu, pikiran dari Cray sekarang menjadi semakin salah paham. Karena lagi-lagi, menurut pendapat dari Cray, itu adalah perbuatan dari Sorau. Sementara itu, tepat dari sudut pandang yang berbeda, Sorau pun kini malah menjadi semakin panik. Mengingat di dalam dialognya itu, Sorau pun langsung berkata seperti ini kepada kita. Hah? Siapa orang ini? Aku tahu dia adalah hunter level 8 terkuat dari negara Zebrudia. Serta reputasi tentang kekuatan dari orang ini adalah yang paling mengerikan jika dibandingkan dengan para hunter lainnya. Tapi meskipun begitu, kenapa dia malah mengeluarkan kekuatan dari relik ini menjadi semakin besar? Yang artinya, jika ini diteruskan, maka arena tempat pertarungan kita akan menjadi segera hancur. Atau lebih parahnya lagi, negara ini pun akan bisa dibuat menjadi hancur juga. Yap, bener banget. Kalian tidak salah dengar dan juga tidak salah lihat. Di satu sisi, Cray menjadi salah paham dengan kekuatannya sendiri. Sehingga dia pun sekarang malah menganggap bahwa semua ledakan besar ini bisa terjadi akibat perbuatan dari Sorau. Sedangkan dari sudut pandang Sorau, sudah jelas ini adalah kekuatan dari Cray. Karena faktanya, Sorau tidak melakukan apa-apa. Serta dia pun hanya mencoba untuk dapat bisa menarik keluar relik pedang itu dari lubang kuncinya.
Nah, akibat kesalahpahaman tersebut, Cry pun kini segera memutuskan untuk dapat bisa meningkatkan konsentrasinya lagi hingga kapasitas maksimal. Bahkan di dalam cerita novelnya, kita pun juga mendapatkan penjelasan bahwa Cry sekarang mulai menutup matanya dan juga menarik nafasnya dalam-dalam, demi dapat menghentikan dan juga demi dapat menahan semua serangan yang sekarang sedang dilakukan oleh Sorao. Kemudian tidak lama berselang, tiba-tiba saja kilatan cahaya putih kini seketika langsung muncul tepat di hadapan mereka berdua. Lalu ketika Cry sekarang membuka matanya, maka kita pun saat ini bisa melihat sama-sama bahwa relik pedang kunci bumi itu, yang merupakan relik pedang terkuat di dunia, sekarang akhirnya tiba-tiba saja langsung menjadi hancur berkeping-keping hingga sama sekali tidak bersisa. Menyaksikan semua itu di depan matanya, Cry pun akhirnya seketika langsung menjadi tersenyum. Karena pada akhirnya kekuatan dari Cry untuk dapat menahan serangan besar yang telah dilakukan oleh Sorao sekarang kini seketika langsung berhasil. Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda kini justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Sorao. Mengingat pada halaman yang berikutnya, atau tepatnya setelah pedang itu sekarang sudah berhasil dihancurkan, maka Sorao pun kini seketika langsung menjadi terkena mental. Serta Sorao pun segera memutuskan untuk dapat kabur ke belakang demi bisa menjauhi Cry sambil berkata seperti ini kepada kita. Sialan, orang itu memang benar-benar gila. Karena hanya dengan kekuatan mananya saja, dia pun bisa menggunakan kekuatan dari relik pedang kunci bumi. Lebih parahnya lagi, pedang ini pun sekarang bisa menjadi hancur. Karena pedang ini tidak mampu untuk bisa menahan kekuatan dari Cry yang sangatlah luar biasa besar. Dengan begini, maka tidak heran jika Cry sekarang malah dianggap sebagai hunter level 8 terkuat. Sekaligus, Cry adalah satu-satunya hunter yang paling ditakuti oleh para kriminal dan juga para bandit. Mengingat dia adalah predator dari kami yang sesungguhnya. Nah, gara-gara pedang itu berhasil dihancurkan, maka aku pun sekarang menjadi teringat dengan legenda asli dari pedang relik kunci bumi itu. Di mana menurut catatan asli yang kebetulan sudah pernah aku temukan, maka aku pun sebenarnya sudah tahu bahwa legenda dari relik pedang kunci bumi ini sebagai pedang terkuat di dunia adalah legenda yang palsu. Karena pada dasarnya, relik pedang ini tidak pernah menghancurkan dunia atau tidak pernah menghancurkan negara di masa lalu. Dulu, memang pernah ada cerita bahwa ada negara yang hancur akibat terkena sebuah bencana alam. Lalu ketika para hunter datang menuju ke dalam reruntuhan dari negara itu, maka mereka pun bisa menemukan sebuah relik pedang kunci bumi tertancap di dalam suatu lubang. Serta pedang itu pun masih dalam keadaan utuh walaupun bangunan di sekitarnya sudah hancur lebur. Gara-gara itu, para hunter zaman dahulu langsung membuat sebuah legenda palsu bahwa relik pedang kunci bumi ini bisa membuat kehancuran yang sangat besar jika mananya sudah terisi penuh. Tapi, setelah aku bisa mendapatkan naskah yang aslinya tentang kekuatan manual dari relik pedang kunci bumi ini, maka aku pun saat itu bisa menjadi sadar bahwa relik pedang kunci bumi ini hanyalah sebuah pedang tumpul biasa yang fungsinya adalah sebagai pajangan saja, bukan digunakan untuk dapat bertarung. Mengingat cara pakai dari pedang ini mirip seperti keran air dan juga mirip seperti selang air. Karena pedang ini hanya bisa digunakan dengan cara menyedot mana dari penggunanya. Contohnya, jika penggunanya memiliki kekuatan yang sangat kecil, maka relik ini pun akan mengeluarkan kekuatan mana yang kecil juga. Lalu jika penggunanya memiliki kekuatan yang sangat besar, maka secara tidak langsung, relik ini pun akan bisa mengeluarkan kekuatan yang sangatlah luar biasa besar juga sesuai dengan kekuatan dari penggunanya. Atau lebih gampangnya, relik ini hanya bisa mengeluarkan kekuatan sesuai dengan kekuatan dari para penggunanya. Nah, itulah yang menjadikan alasan kenapa Luke saat ini tidak bisa bertarung dengan menggunakan relik dari pedang kunci bumi. Karena pada dasarnya, kunci bumi bukanlah sebuah pedang, tapi itu hanyalah sebuah pajangan saja. Sedangkan Luke adalah seorang hunter dengan kekuatan spesial, yaitu dia hanya bisa bertarung dengan menggunakan pedang. Jadi jika senjata yang dia pakai bukanlah sebuah pedang, maka secara otomatis dia pun akan langsung menjadi culun, alias Luke tidak akan pernah bisa menggunakannya. Begitu pula dengan Lucia, di mana pada dasarnya alasan Lucia membutuhkan mana yang sangat banyak untuk dapat mengisi ulang mana dari relik ini sampai penuh adalah karena relik ini memang mengalami kebocoran. Jadi ketika mananya diisi, maka secara otomatis mananya akan langsung keluar lagi.
Yang artinya, tidak peduli sebanyak apapun Lucia mencoba untuk dapat bisa mengisi ulang mananya, maka dia pun tidak akan pernah bisa mengisi mananya sampai full kecuali Lucia dengan mode rubah ekor 13. Dimana dengan menggunakan mode rubah ekor ke-13 ini, Lucia pun pada akhirnya bisa membuat mana dari relik pedang ini bisa menjadi full untuk sementara waktu. Karena ketika relik itu sudah diserahkan kembali kepada Cray, maka mananya pun perlahan-lahan langsung menjadi berkurang, bahkan sampai hampir menjadi habis. Intinya, relik pedang ini adalah sebuah relik yang cacat. Karena kenyataannya, relik ini tidak bisa digunakan untuk dapat bertarung, alias hanya merupakan sebuah pajangan saja. Dan juga, mananya pun tidak bisa diisi dengan menggunakan metode normal, karena relik ini sama seperti selang air. Masalahnya, karena tidak ada satupun orang yang tahu tentang legenda asli dari kekuatan relik pedang kunci bumi ini, maka Sorau dan juga kelompok rubah ekor 9 akhirnya berniat untuk dapat bisa menggunakan relik pedang ini dengan tujuan untuk dapat menakut-nakuti. Bahkan pada halaman ini, Sorau pun langsung menjelaskan kepada kita apa rencananya sebenarnya. Pertama, Sorau berniat untuk bisa menggunakan relik pedang kunci bumi itu tepat di tengah-tengah arena dengan sebuah tujuan untuk bisa menakut-nakuti para hunter lainnya dan juga menakut-nakuti negara lainnya menggunakan legenda palsu dari relik pedang kunci bumi. Kedua, setelah semua negara sudah takut dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh kelompok rubah ekor 9, maka Sorau pun akan bergerak untuk dapat bisa menyerang negara-negara itu untuk dapat menguasainya, bukan untuk dapat bisa menghancurkannya. Tapi, karena relik pedang kunci bumi ini sekarang sudah hancur, maka semua rencana dari Sorau sekarang otomatis langsung menjadi gagal. Nah, disinilah letak kesalahpahamannya dan juga disinilah letak plot twist terbesarnya. Ingat kan, semua orang di dalam dunia orang berduka sempat berkata kepada kita bahwa Cray sama sekali tidak memiliki mana di dalam tubuhnya. Tapi ternyata, kenyataannya hal itu sama sekali tidak benar atau mungkin kurang tepat. Mengingat salah satu kekuatan asli dari Cray yang sekarang masih belum disadari oleh dirinya adalah kekuatan spesial, yaitu kekuatan mana drain dan juga kekuatan dengan nama mana distribution. Di mana di dalam praktiknya, Cray memiliki tubuh dengan fungsi mirip seperti selang juga. Pertama, tubuh dari Cray bisa menyedot semua kekuatan mana yang ada di sekitarnya dengan berbagai macam cara. Kedua, ketika tubuh dari Cray sudah bisa menyedot mana dari sumber kekuatan lain, maka Cray pun juga memiliki kekuatan untuk dapat mengaliri mana dari dalam tubuhnya itu menuju kepada relik-relik yang saat itu sedang dia pegang atau sedang dia gunakan. Nah, menarik ya, tepat di dalam pertarungan ini, kita pun sudah sama-sama tahu bahwa sejak pertama kali Cray datang menuju ke dalam arena, Cray pun sudah diserang secara bertubi-tubi oleh dua orang hunter terkuat yang sekarang ada di dalam arena. Salah satunya adalah Cray KW Super yang mencoba untuk bisa menyerang Cray tanpa berhenti dengan menggunakan kekuatan sihir petir tingkat tingginya. Sampai kekuatan dari Cray KW Super bisa menjadi habis dan juga sampai dirinya bisa menjadi pingsan. Lalu, orang kedua yang menyerang Cray adalah Sorau itu sendiri dengan menggunakan kekuatan sihir ledakannya. Yang artinya, karena tubuh dari Cray sekarang sudah diserang secara brutal oleh mereka berdua, dengan menggunakan kekuatan sihir tingkat tinggi yang membutuhkan kekuatan mana sangatlah luar biasa besar, maka secara tidak langsung dan juga tanpa disadari oleh Cray, tubuhnya pun saat ini bisa menyerap semua kekuatan dari para lawannya, lalu dirubah menjadi mana oleh Cray. Nah, gara-gara itu juga lah, tepat ketika Cray mencoba untuk dapat bisa memegang relik pedang kunci bumi itu, maka secara otomatis, mana dari relik kunci bumi itu langsung menjadi penuh ketika digunakan oleh Cray secara langsung. Bahkan, saking besarnya kekuatan mana dari Cray yang dimasukkan menuju ke dalam relik pedang kunci bumi yang kebetulan tadi sedang tertancap di tanah, maka relik kunci bumi itu pun sampai menjadi overload akibat tidak kuat menahan kekuatan besar dari dalam tubuh Cray. Sehingga akibat hal tersebut, maka relik pedang kunci bumi otomatis langsung menjadi meledak dan juga hancur menjadi berkeping-keping. Walaupun pada dasarnya, kekuatan dari Cray itu sangatlah hebat, namun sayangnya, Cray sendiri sama sekali tidak sadar. Bahkan, Cray pun bisa dibuat menjadi salah paham, bingung, dan juga bertanya-tanya dengan kekuatannya sendiri. Kenapa kadang-kadang dia bisa menggunakan sihir, walaupun itu adalah sihir level rendah? Tapi tidak sedikit juga orang yang bilang bahwa kadang-kadang Cray sama sekali tidak memiliki mana di dalam tubuhnya.
Wow, menarik banget ya. Oh iya, itu hanya salah satu kekuatan, sekaligus sebagian kecil kekuatan asli dari Cray saja. Mengingat kekuatan asli dari Cray masih banyak sekali dan nanti baru dijelaskan kepada kita pada volume ke-12. Atau lebih tepat ya, setelah Cray bisa bertemu dengan dewa dari para AI alias raja dari Kode Fortress. Ditambah, penjelasan tentang kekuatan dari Cray saat ini sebenarnya masih belum komplit. Karena pada dasarnya, kekuatan asli dari Cray selain kekuatan dari Mana Drain adalah kekuatan untuk bisa memantulkan Ryu.